bantal kayak gitu. Saya mau tidur, bikin saya tidurnya. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu teman-teman. Harumnya. Halo, ya di sini gue mau ngebahas sesuatu yang horor. Tapi enggak. Ini bukan video yang serem. Gue nggak pakai background musik serem. Ini hanya video pembahasan sederhana mengenai kenapa orang Indonesia suka horor. Kenapa? Kamu nanya. Orang Indonesia suka banget sama horor. Konten horor di Indonesia itu udah jadi komoditas. Saking banyaknya, horor sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Kita lihat di mana-mana konten horor itu sudah sangat dinikmati. Bahkan yang nggak suka pun pasti penasaran. Kok kita suka banget sama horor ini? Gue juga suka gitu. Kenapa ya? Horor apa itu horor? Jadi horor secara definisi adalah suatu hal atau fenomena yang membuat diri kita sebagai manusia merasa takut, jijik atau tidak nyaman. Secara definisi. Jadi bisa dibilang ketika kita lagi nonton film, baca buku, baca komik, dengar podcast, dengar cerita, terus kita ngerasa takut, itu kita sedang mengalami pengalaman horor menurut definisi. Makanya kalau di film horor itu nggak cuman ada setan atau iblis itu. Film pembunuhan juga bisa disebut sebagai film genre horor karena tujuan filmnya itu ngebuat diri kita takut dan nggak nyaman. Terus kenapa? Lalu kenapa? Why? Orang Indonesia suka sama si horor ini. Udah jelas aja definisi horor itulah hal yang membuat kita takut. Berarti kita orang Indonesia suka ditakutin. Kita suka nggak nyaman. Kenapa kita suka nggak nyaman? Why? Kenapa kita tidak suka, nggak nyaman? Kenapa kita suka banget? Ini sejarah sedikit aja ya, karena gue nggak terlalu tahu sejarah. Jadi ada beberapa faktor sih. Yang pertama, orang zaman dulu itu sangat spiritual. Ya kalau kalian lihat ya di mana-mana, nggak cuma di Indonesia sih, di suku-suku lain, di Amerika, di Afrika juga. Orang zaman dulu itu hidupnya itu sangat bergantung banget sama kepercayaan, sama hal-hal spiritual kayak Tuhan, dewa segala macem. Dan sifat-sifat spiritual ini itu sangat berhubungan ke faktor berikutnya, yaitu budaya dan agama. Jadi di Indonesia kita tahulah negara kita itu banyak banget budayanya. Bahkan sekarang orang-orang masih banget dekat sama tradisi. Dan ditambah lagi dengan kedatangan agama ke Indonesia, yang dimana di dalam ajaran agama ini sendiri itu mempercayai dengan adanya hal-hal spiritual dan hal-hal yang gaib. Jadi memang horor ini emang udah gancet lah sama Indonesia. Dari cerita deh, kita dengar cerita dimanapun, di podcast, bahkan temen tongkrongan, kita lagi cerita sama temen di sekolah gitu kan. Lu sendiri tau lah, di sekolah itu kita inget banget ada cerita-cerita. Di setiap sekolah pasti kamar mandinya itu menjadi kamar mandi paling horor. Lu tau gak? Nih dulunya nih sekolah nih bekas kuburan. Lu tau gak? Nih dulunya nih sekolah bekas rumah sakit jiwa gitu. Lu tau gak ini dulunya tempat PSK. Bahkan kejadian-kejadian tragis pun dihubung-hubungin sama hal mistis, sama hal horor. Misal ada berita kecelakaan tol Cipularang menewaskan 3 orang. Kita nonton TV, yang kita lihat di berita pertama apa? Kecelakaan tol Cipularang menewaskan 3 orang. Oke, ya kan di berita gitu. Pasti gak lama dari situ lu buka channel YouTube atau lu nonton TV gitu kan, acara gosip, selalu ada tuh pengakuan supir kecelakaan di tol Cipularang. Dia mengaku melihat iblis misalnya gitu kan. Dia mengaku mendengar bisikan dari iblis. Kecelakaan kereta di Bintaro gitu, arwahnya bergentayangan menyebabkan kecelakaan kereta yang lain dikendalikan oleh iblis gitu. Ada orang anyut di laut gitu, katanya diculik sama iblis bergaun hijau. Bahkan kasus yang belum lama ini ya, yang kasus apa? Kasus yang pemerkosaan itu, yang pembegalan, yang sampai dibikinin film horor gitu kan. Emang nih horor nih, saking orang Indo menikmatinya itu semuanya dibikin horor anjir. Bangs. Ngomong film horor ya. Dari mulai gue enggak mau bilang film sampah sih. Tapi maksudnya dari mulai yang emang begitu anjir, di poster dibuat di paint tadi, sampai yang emang bagus banget, KKN Desa Penari itu. Walaupun sekarang udah kalah sama agak lain, tapi walaupun itu agak lain pun juga masih tetap ada unsur horornya gitu.
Anjir lah, orang Indo tuh sange banget sama hantu. Gue paling inget banget ya zaman dulu tuh lagi rame-ramenya banget tuh film-film horor tetek paha tuh rame banget. Gue masih ingat kejadian yang Jupe sama Depe berantem. Terus kayak almarhum Olga Saputra yang ngobrol sama pocong. Bukan, gue pocong. Bahkan gue dulu sempat dicekokin sama film-film warkop itu juga. Itu pertama kalinya gue takut sama film horor tuh sebenarnya film warkop judulnya Setan Kredit karena ada pocongnya. Walaupun tuh lucu, cuman gue waktu kecil kan nggak ngerti jadi takut gitu. Konten YouTube udah gila nih, konten YouTube semuanya isinya horor. Dari channel-channel yang ngebahas cerita-cerita horor, podcast horor ya kan. Sampai lu mau nonton game aja lu sukanya nonton Windah main game horor. Jadi semuanya tuh, bahkan gue sendiri aja suka gitu ngeliat konten-konten horor di YouTube. Karena kenapa ya? Karena nggak tahu ya, kayak cerita-cerita orang tuh menarik. Ada salah satu konten di YouTube yang gue suka banget. Kalau orang nanya konten apa yang paling lu suka di YouTube, ini salah satu video konten yang paling gue suka di YouTube. Paranormal Experience Raditya Dika Rumah Eyang yang ada 4 part. Itu entah kenapa ceritanya menarik, ceritanya keren. Bukan keren sih, maksudnya serem. Terus juga orang yang ceritain itu juga pengalaman asli gitu, pengalaman kisah nyata. Ada yang gantung diri mas katanya Mami di Astagfirullah ya Allah. Bahkan Mr. Po sendiri narasumbernya itu kan sudah bikin waralaba horor yang sukses ya, podcast horor, bahkan udah ada filmnya. Bayangin loh, berkat video Paranormal Experience nyeritain pengalaman horor bisa bikin bisnis. Tapi ya bisa dicek aja nih video Paranormal Experience Raditya Dika, bagus banget ceritanya juga menarik. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Oke, karena gue malas buat jelasin satu-satu, jadi mending gue sebutin aja. Ini adalah jenis-jenis horor, jenis-jenis penghantuan, jenis-jenis mistis yang ada di Indonesia. Jadi gue langsung rapid fire aja. Jadi ada pelet, pesugihan, santet, kodam, rumah angker, hantu, jin, tusuk sate, indra keenam, kesurupan, weton, lengser wengi, satu suro, alam gaib, pamali, gamelan, tari, keramat. Udah itu aja. Jadi menurut para peneliti, film horor akan merangsang mental maupun fisik dalam 2 bentuk, yakni negatif dan positif. Rangsangan negatif dapat berupa ketakutan atau kecemasan, sebaliknya rangsangan positif dapat berbentuk kegembiraan. Jadi kita akan merasa tertantang ketika kita nonton film horor. Makanya nih ada beberapa penulis sama sutradara suka bilang bahwa horor dan komedi itu berlawanan tapi juga bersamaan. The link between comedy and horror to me is so close. They're not even sisters. They're conjoined twins. Jadi kan berlawanan banget nih kan, horor itu kan membuat kita takut, komedi ngebuat kita seneng. Kita melihat hal-hal yang horor itu kita juga bisa jadikan bahan tertawaan gitu. Jadi intinya ya, horor ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Hal-hal setan-setanan, hal-hal hantu ya kan, pocong segala macam itu sudah menjadi hal-hal yang kita konsumsi setiap hari. Ya begitu aja videonya. Kalau salah gue ngomongnya belibet atau ada informasi yang kurang, mohon dikoreksi. Walaupun gue nggak peduli, nggak canda. Gue peduli ya, kalau ada kesalahan atau apapun, dan kalau ada saran apa ya serah deh mau ngapain. Mau lu share di grup WhatsApp keluarga lu terserah ya. Dah, gue mau berak dulu.